Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang nurse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi khususnya untuk keperawatan medikal bedah. Yuk langsung menyaksikan. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat serta berkah, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu. Jangan lupa juga, jika kamu mendukung channel ini untuk terus berkembang, silakan like, share, dan subscribe. Nah, sebelum mengerjakan soal uji kompetensi, ada baiknya kita mengetahui dulu struktur soal dari uji kompetensi. Struktur soal uji kompetensi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu vignette atau kasus, atau juga pertanyaannya, atau bisa disebut juga sebagai STEM atau skenario. Kemudian yang kedua adalah lead in atau pertanyaan soal. Kemudian yang ketiga adalah option atau pilihan jawaban. Berikut ini contoh letak soal atau vignette, letak lead in, dan option atau pilihan. Salah satu tips yang sederhana namun efektif untuk mengelola waktu saat mengerjakan soal UKOM yaitu membaca soal terlebih dahulu atau melihat pertanyaan terlebih dahulu. Tujuannya agar kita fokus terhadap apa yang ditanyakan, kemudian baru kita membaca soal vignette-nya, kasusnya, seperti apa data-data yang disebutkan, kemudian baru kita membaca option-nya atau pilihan jawabannya. Kemudian baru memilih jawaban yang paling tepat. Gimana? Jadi kita ingat ya, baca soal terlebih dahulu, kemudian baca kasusnya, dan tandai data-data yang penting, kemudian jawab soalnya. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita coba. Pada pertemuan kali ini, kita akan latihan 2 soal, nomor 4 dan nomor 5, kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, seperti pedoman sebelumnya, kita menjawab soal dengan membaca pertanyaannya terlebih dahulu atau lead in, kemudian kasusnya atau vignette-nya, baru kita lihat dan cari jawaban yang paling tepat. Silakan mencoba. Mari kita simak bersama-sama. Pada soal nomor 4 yang ditanyakan adalah apakah intervensi keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien. Silahkan baca berikutnya soal yang sudah tertera di atas. Kemudian, pilih jawaban yang paling tepat. Bagaimana? Kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah intervensi keperawatan yang diberikan pada pasien yaitu A. Perawatan sirkulasi. Kenapa? Kita lihat terlebih dahulu kata kunci yang terdapat pada kasus, yaitu hasil pengkajian didapatkan capillary refill time lebih dari 3 detik. Ini merupakan kondisi yang tidak normal. Kemudian nadi pasien lemah, akral dingin, dan pucat. Dengan adanya tanda-tanda ini, maka masalah keperawatan yang dapat ditegakkan sudah pasti adalah adanya masalah perfusi perifer yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah perfusi perifer tidak efektif, maka yang paling tepat adalah memberikan intervensi terkait dengan perawatan sirkulasi. Diharapkan dengan perawatan sirkulasi, maka permasalahan perfusi perifer dapat diatasi
dan perfusi kembali normal dengan harapan capillary refill time kurang dari 3 detik, nadinya kuat, akralnya hangat, dan tidak ada pucat. Intervensi lain yang dapat diberikan pasien di mana pasien ini tidak mengalami shock sehingga bisa dilanjutkan terkait pemberian cairan dan pemantauan keseimbangan asam basa. Nah, berikutnya soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, apakah masalah keperawatan yang tepat untuk ditegakkan pada pasien? Kemudian silakan baca soal vignette atau kasusnya. Setelah itu baru kita lihat pilihan jawaban dan pilih jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Bagaimana? Sudah menentukan jawaban yang paling tepat? Masalah keperawatan yang terjadi pada pasien dengan kasus di atas adalah C. Penurunan curah jantung. Kata kunci yang bisa kita dapatkan dari kasus di atas adalah adanya suara jantung S3 dan S4 atau suara jantung tambahan, kemudian adanya penurunan ejection fraction serta cardiac index, frekuensi nadi dan nafas pasien yang meningkat, terdengar suara ronki paru, terdapat ortopnu atau sesak ketika berubah posisi, dan sulit nafas di malam hari atau disebut PND. Data-data yang tadi disebutkan merupakan data yang sangat khas terjadi pada pasien dengan penurunan curah jantung seperti PND, ortopnu, dan suara jantung tambahan serta adanya penurunan ejection fraction. Nah, untuk pilihan diagnosis yang lain tidak ditegakkan karena untuk gangguan pertukaran gas perlu ada datanya hasil analisis gas darah. Sedangkan pola nafas tidak efektif diperkuat dengan adanya data penggunaan otot bantu nafas dan perubahan pola nafas. Sedangkan untuk diagnosis gangguan perfusi perlu adanya data suhu akral yang dingin, warna kulit dan turgor kulit, misalnya pucat dan juga turgor kulit yang menurun. Nah, pejuang nurse, semoga dari 3 latihan soal dan pembahasannya tadi bisa menambah informasi dan kesiapan kalian menghadapi UKOM nurse. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.